Halo, perkenalkan nama saya John Fernando Simaremare dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selanjutnya ada macam-macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P. Lalu yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF. Lalu yang ketiga ada kenaikan titik didih atau delta TB. Yang terakhir ada tekanan osmotik atau P. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tekanan osmotik. Sebelum itu kita harus tahu definisinya dulu. Definisi tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semipermeable. Selanjutnya ada rumus tekanan osmotik. Rumus tekanan osmotik itu ada dua, ada yang non-elektrolit dan yang elektrolit. Untuk yang non-elektrolit itu rumusnya P sama dengan M kali R kali T. Dan untuk yang elektrolitnya itu sama dengan P sama dengan M kali R kali T kali I. Untuk keterangannya, M sama dengan konsentrasi larutan mol per L. Lalu R sama dengan tetapan gas 0,082 L atm per K mol. Lalu ada T itu suhu, itu K. Lalu yang terakhir ada I, indeks Van Hoff. Lalu kita jawab soalnya. Tekanan osmosis itu P sama dengan M kali R kali T, sama dengan gram per mr dikali 1000 per V pelarut dikali R dikali T. Lalu tinggal kita masukin aja 18 itu GR-nya per 180 itu MR-nya dikali 1000 per 250 itu V pelarutnya, lalu dikali 0,082 dikali 300 sama dengan diperkecil jadi 0,1 dikali 4 lalu dikali 0,082 dikali 300. Lalu hasilnya sama dengan 9,8 atm. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.